Het is natuurlijk een tegenstander die bovenin meedraait. En het is aan ons om ook tegen dat... Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong kedapatan mudik ke Korea Selatan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal ajang tersebut hanya tinggal 10 hari lagi. Dugaan ini diketahui lewat unggahan terbaru sang anak Shin Jae-won. Putra sulung Sinteyong itu memberikan update terbaru bersama sang ayah di Instagram story @shin_jaewon77 Minggu 1 Oktober 2023. Belum diketahui kepentingan Sinteyong ke Korea Selatan. Kuat dugaan pelatih berusia 54 tahun itu menghadiri acara keluarga di negeri ginseng tersebut. Dan yang pasti Sinteyong harus segera kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan skuad Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Brunei Darussalam pada Kamis 12 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Laga tersebut awalnya dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan. Namun ada kemungkinan venue dipindah lantaran kabut asap yang tengah melanda kota Palembang. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong bisa mendapatkan kabar baik karena anak emasnya yakni gelandang Persis Solo Zainuddin Faris sudah sembuh dari cedera. Zainuddin Faris menjadi salah satu andalan Timnas U20 Indonesia. Ia bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu pemain emas Sinteyong. Sebab pemain berusia 19 tahun ini sangat diandalkan oleh Sinteyong saat tampil di ajang internasional. Dan kabar baik akhirnya datang. Zainuddin Faris sudah kembali dan juga bisa untuk bermain. Kepastian ini terjadi saat Persis Solo menghadapi laga pekan ke-14 Liga 1 2023-2024. Dalam laga melawan Persija Jakarta itu gelandang andalan Sinteyong sudah kembali bermain setelah menepi selama 7 bulan karena cedera. Zainuddin Faris memang tak mencetak gol maupun assist dalam laga yang berlangsung di Stadion Manahan Solo Sabtu 30 September 2023 tersebut. Namun penampilannya bersama Persis Solo mendapatkan banyak pujian. Sementara itu, kembalinya Zainuddin Faris ini tentu saja menjadi kabar baik buat Sinteyong. Sebab ia akan memiliki banyak pilihan pemain untuk menghadapi agenda Timnas Indonesia Senior maupun Timnas U23 Indonesia. PSSI buka suara terkait pemain naturalisasi terbaru yang sedang diincar untuk membela Timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan sejauh ini proses naturalisasi yang diproses adalah JICS. Berdasarkan keterangan dari Arya Sinulinga, urusan administrasi naturalisasi JICS sudah masuk ke Kemenkumham. Kemarin sudah beres dari kedubesnya Belanda, kemudian dari rekomendasi Kemenpora, sekarang masuk ke Kemenkumham. Ucap Arya Sinulinga seusai menghadiri simposium PNSSI di Royal Kuningan Hotel Jakarta Selatan Minggu 1 Oktober 2023. Sementara itu setelah JICS, Arya Sinulinga mengakui PSSI saat ini masih menjajaki kemungkinan pemain lain yang akan dinaturalisasi. Satu langkah yang pasti jika seorang pemain bakal dinaturalisasi adalah ia akan datang ke Indonesia seperti halnya JICS. Di samping itu, dua nama muncul di media untuk dinaturalisasi, yakni Nathan Chueon dan juga Rian Flamingo. Namun PSSI enggan membocorkan lebih detail siapa pemain naturalisasi selanjutnya yang akan diproses setelah JICS. Arya Sinulinga hanya mengatakan pemain yang akan diproses harus setelah disetujui oleh pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Semuanya harus tanya juga ke pelatih. Kalau pelatih tidak butuh apapun yang diusulkan orang, kami susah untuk prosesnya, kata Arya Sinulinga. Timnas Indonesia bakal memiliki kiper keturunan pertama, tetapi Sinteyong belum juga menunjukkan ketertarikannya. Sinteyong selama ini menuntut PSSI untuk mengupgrade Timnas Indonesia dengan menaturalisasi para pemain blasteran. Namun untuk kasus Cyrus Margono, kiper berdarah Indonesia itu harus mengurus sendiri proses naturalisasi tanpa didampingi oleh PSSI. Apabila Cyrus telah resmi menjadi warga negara Indonesia, pemanggilan ke Timnas Indonesia hanya menunggu anggukan Sinteyong. Dan kabar buruknya adalah, Sinteyong terlihat tidak menaruh perhatian pada kiper berusia 21 tahun tersebut. Sampai hari ini, Cyrus Margono enggak masuk diusulkan oleh Sinteyong, ungkap anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Kan banyak banget nih masukan, karena bisa saja pelatih enggak butuh. Terus gimana? Sambungnya. Ya, dibandingkan pemain naturalisasi sebelumnya, Cyrus Margono tergolong memiliki profil lebih rendah. Karir seniornya hanya berupa penampilan jarang bareng Panathinaikos di kasta kedua Liga Yunani. Dan musim ini ia bahkan hanya bersatu sebagai pelapis di Panathinaikos.
menjadi cadangan dalam 2 laga pertama dan akhirnya muncul keraguan apakah overall ability-nya berada di atas kiper jebolan Liga 1 seperti Hernando Ari atau Nadeo Argawinata. Sementara itu posisi Cyrus Margono makin terancam apabila dibandingkan dengan kiper bernama besar yang lebih dulu dikaitkan dengan Indonesia, yakni Emil Audero Mulyadi. Emil Audero masih berusia 26 tahun, produk Akademi Juventus yang menjadi kiper utama Sampdoria selama beberapa musim. Jadi, Cyrus Margono tampak harus menghadapi realita bahwa pelatih timnas Indonesia lebih menyukai kiper Liga 1, sembari menunggu perubahan hati Emil Audero Mulyadi. Timnas Indonesia masih punya Marcelino Ferdinand dan juga Arkan Fikri, tetapi Persija Jakarta menyodorkan satu nama bertalenta berposisi yang sama. Persija Jakarta dikenal memiliki pabrik pemain muda yang rutin dinikmati oleh Sintayong di timnas Indonesia, dan musim ini punya pemain yang baru. Dia adalah Raihan Hanan, wonderkid yang mulai dipercaya oleh Thomas Doll sebagai starter di lini tengah Macan Kemayoran. Teranyar, Raihan tampil mempesona saat Persija Jakarta berbagi poin melawan Persis Solo pada pekan ke-14 Liga 1 2023-2024 Sabtu 30 September 2023. Pada laga tersebut ia tak diragukan sebagai pemain tengah dengan rating tertinggi bagi Persija Jakarta. Pada 2 menit laga berjalan, kaki lincahnya membawa bola melewati sejumlah bek Persis untuk mengkreasi gol Oliver Bias. Kepercayaan diri Raihan sangatlah kentara, terutama juga dibandingkan Witan Sulaiman yang tak berani membawa bola atau duel one-on-one. Strategi racikan Sintayong berhasil meningkatkan penampilan skuad Garuda yang terbukti dengan kelolosan ke Piala Asia. Menariknya, Sintayong menggunakan pemain dinamis saat menukangi Indonesia. Artinya ia tidak terpaku pada 1 atau 2 strategi saja. Akan tetapi sang pelatih selalu menyesuaikan keadaan di lapangan serta lawan yang dihadapi. Tercatat pelatih berusia 54 tahun tersebut telah menggunakan 7 taktik berbeda selama menukangi timnas Indonesia. Yang pertama, formasi 4-1-4-1. Sintayong pernah menerapkan formasi 4-1-4-1 di laga perdana Piala AFF 2020 menghadapi Kamboja, dan Indonesia menang dengan skor 4-2. Kemudian formasi 4-3-3. Di laga Piala AFF 2020 lainnya menghadapi Laos, Indonesia menang telak 5-1. Lalu formasi 4-4-2. Pada ajang Piala AFF 2022, Sintayong menggunakan formasi 4-4-2 di laga menghadapi Thailand. Dan formasi ini terbukti efektif. Sayang hanya karena satu kelengahan kecil, pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Selanjutnya formasi 4-2-3-1. Skuad Garuda sukses menang telak dengan skor 7-0 menggunakan formasi 4-2-3-1 di ajang Piala AFF 2022. Kemudian formasi 3-4-3 dan menang atas Curaçao dengan skor 3-2. Formasi 5-4-1 dan terakhir adalah formasi 3-5-2, di mana formasi 3-5-2 digunakan oleh Sintayong saat menghadapi lawan dengan kekuatan yang lebih kuat. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.